Udah nggak usah dengerin, ayo lanjut aja. Namanya pendaki baru kan, songong gitu, nggak tahu etika, bener-bener etika di gunung tuh seperti apa. Bang, itu pohon tuh banyak batu ya, jadi kayak ada orang yang gini-gini. Sini, sini. Tapi suaranya nggak kencang, cuma sini, sini. Gitu-gitu doang. Gue samperin situ sendiri, gue senter. Tuh ada cewek bang. Banyak banget itu orang-orang yang lalu lalang di situ, yang kayak ya evakuasi aja gitu. Orang yang lagi ngangkatin korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue, host terganteng di dunia. Dan hari ini gue sudah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan kejadian menyeramkan yang pernah dialaminya di salah satu gunung yang bisa dibilang gunung terangker di kawasan Jawa Barat. Jadi langsung aja kita sapa Bang Aris. Bang Aris, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Bang Aris, ini gimana nih kok lu bisa sampai mendaki ke sana nih? Gimana nih Bang? Ini benar-benar pendakian pertama, sampai benar-benar gue ngelihat sosok tuh perempuan tuh yang seperti kayak pramugari yang wajahnya hancur itu, sampai benar-benar gue tuh nggak mau lagi lah, kapok lah sampai ngedaki. Kapok sampai buat mendaki gunung lagi nih? Kapok ya, Gara-gara kejadian ini? kayak kejadian ini. Wah, ini gue penasaran pengen denger kisahnya seperti apa nih Bang Aris. Siap. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger kisahnya seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan selengkapnya hanya di Jalan Gelap. Awalnya tuh temen ngajak ngedaki gunung, tapi dari gue pribadi tuh nggak pernah mau gitu nanjak gunung, karena gue mikir karena di gunung itu namanya hutan gitu kan, namanya hutan udah pasti serem. Jadi pikiran gue tuh bener-bener udah jelek dah pokoknya tentang gunung. Diajak berulang kali sama temen, nggak mau. Akhirnya temen tiba-tiba tuh ngajakin tuh, Riz mau nggak ngedaki gunung? Ngedaki kemana? Terus dia bilang ngedaki ke Gunung Salak. Lah langsung di hati, Gunung Salak. Gue cari Gunung Salak. Nah itu ternyata tuh bener-bener itu gunung terangker se-Jawa Barat. Akhirnya tuh mikir berulang-ulang kali, mau apa enggak nih gue. Jadi udah di rumah tuh udah pengen apa enggak nih, berangkat apa enggak nih. Akhirnya temen ngebujukin, setiap hari tuh temen datang ke rumah buat ngajakin, karena memang di tongkrongan itu tongkrongan temen-temen gue tuh bener-bener pendaki semua gitu. Sedangkan gue pribadi sendiri nih belum pernah ngedaki. Jadi circle gue tuh ngedaki semua anak-anaknya gitu. Makanya diajakin gak pernah mau gue. Akhirnya dia ngajakin gue, ngebujuk gue dah. Akhirnya gue juga mau tuh, akhirnya gue prepare itu. Gue berangkat itu sekitaran 10 orangan. Jadi temen gue bilang, udah lu gak usah bawa apa-apaan. Lah terus gue gak bawa keril dong. Nggak usah, lu sediain aja buat perlengkapan badan lu aja, kayak baju, kayak jaket segala macem, jas hujan. Lu nggak perlu bawa-bawa keril segala macem. Itu bener-bener gue di situ kayak dirajain banget, pokoknya pertama kali ngedaki gitu, pokoknya lu nggak usah bawa apa-apaan kata dia. Dan akhirnya udah prepare tuh, berangkat dari rumah itu jam 7 malam. Dari situ gue udah mulai kayak gimana ya, pikiran tuh udah ngaut dah, udah bener-bener nggak jelas gitu. Udah pikirannya di sono, wah banyak setan nih, banyak apa segala macem. Jadi pikiran gue tuh bener-bener udah kayak kehantuin gitu. Udah lu jangan ngedaki, kayak ada yang bisikin kayak gitu aja, jangan ngedaki, jangan ngedaki. Akhirnya temen gue tuh ngebunjuk, lu kenapa bengong aja, nggak usah dipikirin, kita kan mau seneng-seneng, kata temen gue kayak. Berangkat jam 7 sampai sana tuh hampir mau jam 12-an lah, sampai di camp pertama tuh, kayak buat pendaftaran kayak gitu. Kan bener-bener gue tuh awam banget buat kayak ini daftarnya gimana, ini caranya gimana sih, bener-bener nggak tahu sama sekali. Akhirnya sampai di camp itu, kita berhenti di situ. Itu penjaga gunungnya itu nggak ada keadaan, karena kita udah sampai itu malam, udah jam 12 jam 11-an malam. Akhirnya kita mau nggak mau tidur di warung dulu.
Itu warung keadaan semua tutup. Akhirnya warung itu kita buka, kita gedor-gedor. Buka karena kita udah kelaparan semua. Sedangkan nggak mungkin dong kita buka makanan yang buat persiapan kita ngedaki kan. Akhirnya si AA tuh buka warung, kita makan. Akhirnya mau nggak mau kita tidur di situ di warung dengan alasan seadanya dah, alas-alas gitu, seadanya kayak tikar gitu. Di situ bener-bener mulai gelisah, pikiran aneh dah udah mulai ngantuin gitu. Dan di situ juga yang nggak tidur tuh cuman gua. Anak-anak tuh udah mesenin, "Riz, lu mau nggak mau harus tidur. Pokoknya harus tidur, paksain tidur, jangan sampai nggak tidur." Karena bener-bener ngedaki itu harus fit banget, kata dia kan, harus fit banget, bener-bener jangan sampai lu sakit di tengah jalan. Akhirnya gue paksain gue bisa tidur jam 5. Akhirnya kita berangkat ke atas mau puncak, mulai pendakian nih, pendaftarannya. Jadi pendaftaran itu di Gunung Salak, saya tuh ngejalur itu lewat Cidahu, via Cidahu. Via Cidahu itu memang bener-bener treknya itu sumber air pun cuma satu katanya, kata yang orang situ, ranger situ. Akhirnya saya sampai di tempat pendaftaran, pengecekan kayak barang gitu dah, saya nggak ngerti, bener-bener awam dah. Akhirnya ditanya KTP segala macem, terus ada kayak ranger atau nggak tahu itu sepuh situ bilang, "Mas, ngedaki berapa orang?" katanya. "Saya 10 orang, Pak." "Mas bener-bener mau ngedaki, soalnya cuaca lagi ekstrim, lagi nggak menentu. Sedangkan ada pendaki 3 orang yang bener-bener belum turun. Dia janji mau tektok katanya, tapi sampai 2 hari dia belum turun." Katanya ranger itu, katanya, "Kalau Mas memaksakan, saya nggak tanggung jawab," katanya. "Saya angkat tangan kalau Mas kenapa-napa. Tapi persiapan sudah dimatengin atau belum?" kata dia. "Persiapan sih udah mateng." Terus kata si ranger itu, orangnya udah agak tua sih, pokoknya rambutnya panjang, dia putih, orangnya agak gemuk. Dia bilang, "Saya saranin mendingan Mas pulang aja, nggak usah ngedaki karena cuaca ekstrim. Sedangkan dan 3 pendaki ini belum ada kabar. Jadi di catatan ini tuh kalau memang pendaki ini sehari lagi nggak turun, itu dinyatakan hilang, pendakian ditutup. Sedangkan gua nih 10 orang ini batu, bener-bener mau maksain gimana caranya gue ngedaki." Akhirnya, "Pak, saya udah persiapan mateng, saya dari rumah, saya jauh-jauh dari Bekasi, masa kita pulang lagi sih?" Cuman si akangnya itu bilang, "Ya terserah Mas, kalau Masnya memang mau memaksakan, terserah, saya angkat tangan. Kalau memang terjadi apa-apa, saya angkat tangan." Saya udah dibilangin berkali-kali sama dia, jangan ngedaki karena cuaca lagi ekstrim. Kita rapat bersepuluh, gimana nih, mau terusin apa enggak. Akhirnya pas kita lagi rapat itu kabut turun segelap-gelapnya itu. Jadi pandangan itu paling jarak pandang itu sekitaran 3 meter atau 4 meter lah. Itu penglihatan bener-bener buram lah. Akhirnya kita udah setelah rapat tuh, ada satu teman kita tuh yang kayak mimpin. Akhirnya mutusin buat bener-bener ngedaki, kita terima resikonya. Karena di Via Cidahu itu katanya banyak banget yang orang jarang lewat situ, jadinya tuh banyak pohon nutupin jalur. Akhirnya di situ kita doa, mutusin bilang ke akang-akangnya kita tetap ngedaki. Di situ kita udah mulai doa, kita ngedaki deh mulai. Kita tuh ngebelah jalur itu udah ketutup, ranting-ranting yang pohon-pohon jatuh dah gitu. Dari pertama pos 1 itu sampai ada bacaan kayak gapura gitulah pertama kali ngedaki. Dari situ itu jaraknya sekitar 1 kilo lah. Itu kita bener-bener ngedaki yang pikiran kurang enjoy lah, karena kepikiran nih sama yang ranger ini yang bilang takutnya ada apa-apa. Kita bersepuluh ini bener-bener belum pernah ada yang nanjak ke Salak, dan saya pun pribadi tuh nggak tahu harus gimana. Kalau mikir udah aneh-aneh, ini gue kalau tersesat gimana, ini kalau gue kenapa-napa gimana. Sedangkan di situ anak-anak udah mikir, "Riz, kalau lu aus, lu lapar, lu capek, bilang, jangan gengsi." Baru naik aja nih dari pos 1 sampai ke gapura itu sebenarnya udah capek banget. Karena bener-bener jarang olahraga, jarang apa. Tapi gue gengsi, gue rasain aja gitu. Gue rasain bener-bener yang enggak kok, teman-teman gue aja ngedaki aja kuat. Dan akhirnya jam setengah 9 pagi
Sampailah di warung terakhir pas kita mau masuk hutan itu. Di warung terakhir itu ketemulah sama aki-aki, abah lah pokoknya umuran sekitaran 80 atau 70. Dia di situ manggil kita, stopin kita di situ. Dipanggil lah ketua dari pendakian gua tuh yang di situ yang paling tua dah. Daerah dipanggil dia. Di situ dibisikin katanya, kamu kalau mau ngedaki jangan lupa kirimin Al-Fatihah ke siapa namanya, pokoknya yang jaga Gunung Salak sama yang Prabu Siliwangi, dia bilang gitu. Prabu Siliwangi sama Abah Kuncung Putih kalau nggak salah, itu bener-bener dia bilang kayak gitu, kamu hadiahin Al-Fatihah buat beliau katanya. Di situ gua 2 orang nih, gua sama temen gua nih si Ipan sama gua ini nyeleneh. Apaan sih aki-aki? Jadi bener-bener nggak ngerespon aki-aki ngomong apa gitu, ngabain lah. Udah ngomong kayak gitu, gue bercanda-candain tuh, udah nggak usah didengerin, ayo lanjut aja. Namanya pendaki baru kan, songong gitu, nggak tahu etika, bener-bener etika di gunung tuh seperti apa. Gue bener-bener awam. Akhirnya kita ngerempuk lagi di situ, kita doa lagi di situ. Jam 9-an kita baru masuk hutan, kita baru ngebelah jalur. Dari situ bener-bener temen tuh yang pertama ngebelah jalur tuh, banyak yang pohon-pohon lintang. Di situ posisinya gue ke-9 kan, pada baris gini nih, gue ke-9, temen gue paling belakang nih, yang batu nih 2 yang di belakang semua nih yang batu-batu. Dan awal gue masuk hutan tuh, itu pikiran gue bener-bener langsung kayak mundur, kayak ada yang bisikin atau gimana perasaan gitu, kayak udah pulang. Dia bilang kayak gitu, maksudnya di otak gue nggak tahu apa pikiran gue yang kayak gitu. Gue nggak ngomong ke teman gue kalau gue ada yang bisikin kayak gitu. Singkat cerita nih, posisi masuk di tengah hutan. Di tengah hutan Salak itu bener-bener tuh treknya tuh yang kaki ketemu kepala. Bener-bener kita ke nunduk, itu bener-bener medannya tuh batu, bukan kayak tanah apa segala macem. Dan akhirnya temen ngomong, gimana Riz? Capek nggak? Dan perasaan gue tuh udah pengen ngomong, capek banget, gue udah mau turun, gue turun aja ya, gue udah nggak kuat nih. Tapi gengsi bener-bener ambisi yang buat gue kuat ngedaki gitu, ambisi. Akhirnya gue, temen gue berdua, udah lu jalan duluan, gue sisa berdua nih yang batu nih, sisa berdua orang nih sendiri, udah lu jalan, serius lu, gue tinggalin, iya tinggalin aja. Tapi mereka masih kelihatan gitu di jalur gitu, kelihatan di jalur. Akhirnya gue di belakang. Dan sampai di tengah hutan, di tengah Gunung Salak itu ada pohon bener-bener gede, pohon gede banget, itu bener kita peluk kayak gini itu nggak bisa. Itu pohonnya angus, kayak kebakar gitu. Itu pohon nggak tumbuh daun sama sekali, itu aneh banget. Kayak pohon hitam aja gitu, kayak angus deh pokoknya. Gue berhenti sama temen gue berdua. Nah temen gue udah gue panggilin tuh, woi, kalau di gunung kan biasanya teriak-teriakan aja tuh manggil temen tuh. Temen gue tuh ngejawab cuman, iya. Gue panggil lagi, woi. Nah itu udah ngejawab. Udah jauh, mungkin udah jauh atau nggak tahu dialingin apa gimana. Nah akhirnya gue berhenti di pohon itu berdua dan ngobrol sama temen gue nih yang batu. Lu masih mau ngedaki apa enggak? Katanya. Lebih baik kita turun aja lah. Nah, gue jawab, ya ayolah, orang teman-teman udah pada di atas, masa kita menyerah. Nah di situ tiba-tiba lagi itu kabut turun sama hujan-hujan rintik-rintik kayak gitu. Aneh banget, nggak tahu ini suara binatang atau suara apa ya, nggak tahu. Dibilang macan tapi ngegerem gitu. Jadi suaranya tuh ada 4 kali atau 3 kali gitu. Di belakang tadinya tuh suara kayak tapakan kuda. Akhirnya suara itu muncul bener-bener di balik pohon yang kita senderin itu, yang pohon gede. Akhirnya kita buru-buru tuh. Karena kita nggak bawa keril, lari berdua temen. Lu dengar suara nggak? Sambil lari kan, suara apaan? Tadi kayak gereman gitu. Dan ternyata tuh temen gue tuh nggak denger. Yang denger tuh gue doang gitu. Yang denger suara yang gereman itu cuman gue doang. Akhirnya gue lari sambil manggil bocah gue, tolong. Itu bener-bener pikiran gue tuh udah mundur. Gue nggak tahu kesalahan apa gimana ya. Tadinya tuh gue buang air kecil bang, kencingin pohon itu. Gue kencing di situ, gue senderan lah tuh, hampir mau tidur. Tiba-tiba ada yang ngaung gitu, samperin temen tuh. Temen gue tuh nungguin di, kalau nggak salah di Puncak Bayangan, di Salak itu ada Puncak Bayangan kalau kita lewat via Cidahu.
Nah di situ ada puncak bayangan yang habis puncak bayangan baru puncaknya, puncak Manik Salak 1. Di situ akhirnya teman-teman udah nungguin di situ. Itu berlapan itu kayaknya pas nyambut gue itu datang berdua, itu kok biasa aja gitu. Dengan raut wajah tuh yang mereka tuh kayak nunduk masing-masing gitu, kayak mencar masing-masing. Nggak seakan-akan kayak gue tuh nggak ada di situ gitu. Dia nggak ngeliat gue tiba-tiba nyampe di situ, nggak ngeliat, nggak negor pun nggak, manggil pun nggak. Tuh gue aneh di situ, gue bener-bener aneh. Anak-anak kenapa? Marah atau kenapa? Tapi anehnya tuh teman gue nggak ngeliat. Temen gue nggak ngeliat itu anak-anak pada kumpul. Lu ngeliat siapa, Riz? Katanya gitu. Itu anak-anak pada duduk di situ. Nggak ada, anak-anak di depan. Dipanggilin sama temen gue, dipanggilin, woi, nyaut. Sedangkan itu yang gue lihat siapa? Itu ada berlapan orang di situ. Temen gue bilang, ayo jalan cepet. Jalan lagi kan. Gue jalan lagi, akhirnya gue sampai hampir mau ke puncak. Itu jadi di atas itu ada kayak, pokoknya itu kelihatan luas dah. Nah di situ gue ngeliat yang pesawat nabrak itu bang, pesawat yang kayak hutan gundul tuh. Ada hutan pokoknya tebing, itu gundul kayak yang waktu itu ditabrak pesawat itu bang, pesawat Sukhoi itu tabrak itu. Nah di situ gue aneh lagi bang, gue lihat itu bener-bener kayak ada orang lalu lalang di situ. Namanya kita dari atas tebing ya, terus ada tanah gundulan kayak gitu. Pasti kan kita kan ngeliat tuh kalau ada orang lalu lalang dari jauh pun itu kelihatan orang titik-titik kayak lalu lalang. Gue bilang sama temen gue kan, lu ngeliat gak? Tuh orang banyak banget ya, pada ngapain ya? Gue bilang kayak gitu bang. Lu orang mana? Agak jelas lu, kata dia kan. Itu tuh banyak banget tuh. Jadi emang kelihatan banget tuh tebing begini, tebing tuh gundul. Gundul itu kata temen gue, enggak, gue kagak ngeliat apa-apa. Lu aneh-aneh aja tuh. Jadi di situ tuh pikiran gue tuh bener-bener udah jelek bang. Udah jelek banget gitu pikiran. Kan temen gue bilang katanya, lu jangan berpikiran aneh-aneh kalau di gunung. Lu berpikiran aneh-aneh pasti muncul yang aneh-aneh. Itu bener-bener kenyataan di gua tuh, kenyataan, bener-bener kenyataan gitu. Gua ngeliat sesuatu yang bener-bener di luar pikiran gua lah. Temen gua ngajakin lagi, udah yuk mendaki lagi, lu pikiran lu udah nggak beres. Akhirnya kita nanjak berapa meter lah, akhirnya ketemu kita sama anak-anak semua di situ. Kita ngeres istirahat sebelum sampai ke puncak. Akhirnya kita ngobrol situ, lu kenapa? Di situ akhirnya gue jujur bang, gue jujur. Ini pikiran gue udah jelek, pikiran gue udah aneh-aneh, pikiran gue udah semeraut nih, udah bener-bener di otak gue cuma ada setan gitu aja bang. Udah bener-bener nggak ada yang mikir, oh gue mau seneng-seneng nih di sini nih, gue mau ngedaki nih di sini. Itu udah nggak ada. Pikiran itu cuman pengen turun dan bisikan itu turun. Itu nggak tahu siapa yang bisikin. Itu perasaan lu udah jelas banget itu bisikan itu. Akhirnya teman gue bilang, Riz, lu nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir yang gimana-gimana. Itu pikiran lu bisa bahayain lu, kata dia gitu kan. Enggak, udah tenang aja, gue masih konyol di situ. Udah tenang aja, slow aja, gue bilang kayak gitu kan. Pas mau ke puncak tuh, gue paling belakang, kondisi paling belakang karena udah capek banget. Gue minta udah sini keril, gue yang bawa. Akhirnya gantian kan sama temen gue bawa keril, gue bawa. Terus akhirnya temen gue, udah lu nggak usah paling belakang. Temen gue mundur, akhirnya gue ngedaki lagi. Akhirnya sampailah bang di puncak itu sekitaran jam 4 sore, jam 4 atau setengah 5 lah. Nah di situ di puncak itu memang ada petilasan bang, petilasan kayak petilasan yang Mbah Kuncung Putih kalau nggak salah. Itu ada petilasan, tapi bukan makam ya. Kalau makamnya tuh ada di lewat Via Cimelati kalau nggak salah, di atasnya puncak Manik Salak 1 itu petilasan. Nah di situ kita sampai dan itu kabut udah bener-bener parah, udah hujan juga udah parah di situ. Akhirnya pas jam 6 berhenti itu hujan. Itu hujan cuman halus hujan gerimis lah, gerimis kayak kabut. Akhirnya kita dari puncak itu kita balik lagi ke tempat ada space buat bikin tenda. Dan akhirnya kan temen gue tuh bilang yang ketua itu, kita jangan bikin tenda di sini ya, itu bahaya katanya. Bahaya kenapa? Jadi tuh puncak Manik Salak itu dulu yang tempat evakuasi mayat Sukhoi itu bang, mayat Sukhoi. Jadi ada trek tuh yang dibikin sama tentara. Jadi trek buat turun ke tebing. Itu di belakang papan Manik Salak 1. Itu bener ada. Pas gue lihat itu ada kayak jalur bikinan. Bawahnya tebing.
Jadi kalau kita nggak tahu bisa terjun langsung. Akhirnya kita balik lagi, mundur lagi ke sini, bikin tenda lah akhirnya. Sampai jam 6, jam 7 kita bikin tenda situ. Udah gelap. Akhirnya bikin tenda, gua itu 3 tenda. Gua tidur sama temen gua tuh berempat satu tenda itu. Jam 8 atau jam 9 kita masak-masak dulu, makan dulu. Setelah makan balik lagi ke gua, temen gua bilang lu harus tidur, lu nggak boleh nggak tidur, lu istirahat, lu bener-bener semuanya harus tidur, pokoknya kita turun pasti lebih capek katanya gitu daripada nanjak. Akhirnya teman-teman udah pada tidur tuh, udah pada tidur. Nah gue doang posisi sendiri bang, sendiri posisi gue nggak bisa tidur karena gelisah, pikiran ngaut dah, udah ngaut, udah pikiran nggak jelas gitu. Ini gue udah rebahan kayak gini bang, gue paling pojok sebelah kiri. Teman-teman gue udah pada tidur lah, semua udah pada lelap lah, sekitaran jam 12 atau jam 1 gitu. Gue kayak gini nih, tiba-tiba itu di belakang kepala gue nih, di belakang tenda nih, belakang tenda itu ada suara kayak tapakan kayak tentara gitu bang, tapakan bruk 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 bruk, tapi rame, suaranya rame banget gitu suara. Dan akhirnya gue pengen lihat nih, siapa ya? Itu dari bawah tuh nanjok, bruk 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 bruk, berhenti pas banget di pala bang. Akhirnya gue ngeliat tuh, jadi tenda gue tuh ada sleting, gue lihat apa enggak di pikiran gue, kok pas banget berhenti, tapi tuh nggak ada suara orang gitu, kayak ngobrol-ngobrol gitu nggak ada, cuman suara tapakan dong, berhenti pas banget di belakang pala. Gue sambil deg-degan gitu, dilihat apa enggak ya. Akhirnya gue ngeliat bang, tuh gak ada orang sama sekali bang, cuman tapakan aja. Akhirnya gue gelisah, akhirnya gue bangun, duduk, gue ngerokok gue sendiri. Tiba-tiba tuh ada suara kayak sapu gitu bang, itu suara bener-bener kayak orang nyapu lah, kayak orang nyapu. Itu deket banget di area tenda kita itu, orang nyapu gimana sih, srek. Terus pas gue ngeliat lagi begini ke tenda tuh, gue lihat gitu, berhenti suara sapu itu. Akhirnya gue lihat lagi, berhenti suara sapu itu. Dan terakhir akhirnya gue keluar tenda tuh. Jadi kan gue ngerokok itu cuman gue buka tenda gini aja bang, gue tetap di tenda gitu ngerokok gitu. Teman-teman gue udah pada tidur kan, gue tetap di situ. Dan akhirnya tuh tiba-tiba jam 2 atau setengah 3 tuh, inget, tiba-tiba tuh temen gue manggil dari puncak yang bacaan ada Puncak Manik Salak 1, dipanggil, Rius. Gue nggak ngeh kalau teman-teman gue tuh masih pada tidur bang. Gue nggak ngeh. Wah, kok bocah ada yang bangun? Pikiran gue kayak gitu kan. Kok bocah ada yang bangun ya? Siapa? Riz, ini foto Riz. Keren nih. Jadi gitu. Pokoknya rame dah pada manggil gue. Riz, sini. Akhirnya gue pakai sepatu. Gue samperin tuh bang ke tempat papan itu jam 2 malam. Gue mana berani kan sendiri kan. Orang pikiran gue di situ banyak bocah. Gue samperin situ. Itu nggak ada orang bang. Sama sekali nggak ada orang. Gue cari sekeliling ke center. Woi, di mana? Gue teriak kayak gitu bang. Akhirnya kan kalau dari atas Puncak Manik Salak 1 itu kelihatan bang petilasan. Dan akhirnya tuh pas gue, woi di mana? Pas gue mau balik lagi ke tenda, gue berhenti tuh. Akhirnya ada yang manggil bang dari tempat petilasan, dipanggil. Sini. Tapi suaranya nggak kencang, cuma sini. Gitu-gitu doang. Gue samperin situ sendiri, gue center. Tuh ada cewek bang, cewek lagi nunduk begini nih. Ini hancur. Itu pakaiannya tapi masih utuh. Itu hancur. Rambutnya sambil digini tapi sambil rontok. Rambutnya rontok digini sama dia. Bibir dagunya ini itu udah di dada, udah kayak membleh gitu tuh. Gue nggak tahu itu, pokoknya itu sebelahnya itu udah hancur. Sini yang gue inget itu hancur, bener-bener hancur lah. Tapi bajunya tuh utuh, tau nggak? Bajunya tuh utuh, kayak kemeja biasa gitu, kemeja sama pakai rok dia. Pakai rok di situ itu deket petilasan. Itu pokoknya deket ada bak kayak buat penampungan air situ. Nah dia duduk di situ, dia duduk sambil gini nih. Gue lari kenceng banget bang. Gue lari sekenceng-kencengnya, itu center gue tinggal di situ. Udah panik lah. Akhirnya gue sampai tenda nih bang. Sampai tenda, gue lihat anak-anak itu ada semua di situ.
anak-anak. Berarti kan yang manggil gue siapa dong? Gue pikiran di situ kan, ini yang manggil gue siapa tadi ya? Akhirnya anak-anak gue bangunin semua. Woi bangun. Buruan. Tadi gue ngeliat cewek perempuan di bawah, kata gue. Wah parah, gue bilang. Gue udah ngeluh parah dah, gue udah pucet, udah gemeter gitu. Gue juga udah dinginnya udah nusuk ke tulang bang. Itu udah bener-bener. Gue tanpa sadar tuh, gue cuman kayak pakai kaos kutang doang bang. Tanpa sadar gue. Padahal posisinya itu malam itu dingin bang. Dingin banget. Temen gue tuh bener-bener udah pakai sleeping bag apa-apa gitu ya, pakai selimut yang kepompong itu tuh yang tidur itu. Nah itu keadaan gue cuman pakai sarung sama kayak pakai kaos kutang kayak baju potong inilah. Itu gue nggak berasa, bener-bener nggak berasa dingin banget gitu, enggak. Pas sudah sampai tenda, lah lu pakai baju kayak gitu lu nggak dingin tuh. Pas bocah bilang kayak gitu, baru bang gue baru menggigil. Itu udah kayak deket banget ngikutin, kayak di terbang itu, ngikutin di belakang tenda. Itu udah perasaan gue, ayo. Cuman gue doang yang denger gitu, cuman gue doang. Tapi teman-teman gue tuh berempat, lu kenapa sih? Lu lari kenapa? Gue pengen tidur sini bareng-bareng. Akhirnya tuh temen gue yang tenda berapa orang gitu ya, 4 atau 5 tuh, akhirnya gue tumpuk-tumpukan tidur bang, karena gue takut. Tiba-tiba gue tumpuk-tumpukan situ. Ah lu apaan sih? Udah bener-bener gue udah dingin banget ini. Gue tuh hampir hipo bang gue. Temen gue udah apa-apaan lu lihat dulu buruan lu lihat tuh, atau gue udah sambil menggigil gini kan, lu lihat bilang di belakang tenda ini ada yang manggil cepet. Gue bilang udah, lu pikiran lu nggak jelas turis, kata dia kan. Makanya gue bilang dari awal, lu nggak usah pikiran jelek, gak usah pikiran yang aneh-aneh. Bilang dari situ temen gue bilang udah lu tidur sini diem. Akhirnya temen gue pindah ke tenda satu lagi. Akhirnya gue di situ dijagain lah sama temen gue, diselimutin segala macam, karena udah posisi gue tuh udah begini bang, bibir gue udah biru gitu, udah dingin banget. Dan akhirnya di situ temen gue ngambil air bang ke tempat petilasan. Gue nggak ngomong, gue ngeliat itu kan, Nah ini aneh banget bang. Ini tadi kan gue ke situ ya, ke tempat puncaknya itu gue lihat tuh di bak itu benar-benar nggak ada air. Itu cuman ada kayak abu doang itu. Nah teman gue ke situ ngambil air berdua. Di situ teman gue anehnya lagi, kok bisa dapet air bang? Katanya ngambil di bak itu, di bak yang didudukin si cewek yang tadi gue lihat itu. Ini ada air Riz, tapi airnya itu setengahnya merah, setengahnya lagi putih bang. Kayak di garisin gitu tuh airnya, kayak merah-merah ke coklat-coklatan itu, kayak air kotor bata keruh. Nah di situ katanya sebelahnya itu kayak banyak yang bunga-bunga, kayak tabur-taburin bunga kayak gitu. Nah di temen gue ini udah balik ke tenda, nih temen gue nih berdua nih ngeliat sosok kayak nggak tahu itu bapak-bapak, cuman posisinya itu bapak-bapak itu kecil orangnya kecil, dia kayak rambutnya kayak keribo gitu, kayak ikel gitu. Nah itu berdiri, ada batu di situ tuh dekat petilasan itu ada batu. Nah bapak-bapaknya itu diri di situ sambil kayak ketawa-tawa, kata dia. Ho sambil gitu kan, sambil ketawa. Pokoknya sudah saya ingatkan, dia bilang kayak gitu kan, si bapak-bapaknya, sudah saya ingatkan turun. Tapi kalian tuh masih kayak dipesenin gitu, kata teman gue. Kayak si bapak-bapak itu tuh kayak ngingetin gue sama yang batu ini yang berdua. Nah teman gue tuh yang ngambil air tuh teman gue yang batu ini satu. Nah selalu ngeremehin. Akhirnya dia diliatin nih temen gue nih. Intinya sih kata temen gue tuh kita harus sopan. Pas temen gue sampai ke tenda tuh, dia bilang, lu sopan Riz, lu jaga omongan, kata dia gitu. Omongan apa yang gue ini kan, mungkin pikiran gue nentang yang tadi di bawah tuh, yang aki-aki yang itu. Mungkin pikiran gue tuh ke situ, karena makanya kenapa gue yang diganggu gitu. Akhirnya tidur, temen gue pun tidur lagi, balik lagi tuh sekitaran jam 4, udah tidur lagi. Gue kebangun tuh jam 5, gue baru tidur sebentar, gue kebangun jam 5, gue dengar kayak ledakan tuh bang, kayak ledakan kenceng banget itu, ledakan itu kayak gitu doang tuh. Nah tiba-tiba pas dengar gue ledakan itu, terus kayak ada di gunung itu samar-samar bang, kayak suara burung atau nggak tahu itu suara kuntilanak ya,
Saya nggak tahu itu benar-benar pastinya, pokoknya setiap pendaki tuh pasti dengar suara itu. Jadi tuh suara kayak ngekek gitu. Itu deket tapi jatuhnya denger nih suara jauh nih. Jatuhnya kayak ke tenda. Jatuhnya kayak ke tenda suara itu gitu, kayak ngedengung aja gitu. Jadi dibarengin sama suara kayak nggak tahu itu emang ledakan apa gimana, emang pokoknya pikiran gue tuh bener-bener udah muter, udah jadi di otak udah setan, udah itu udah nggak bisa tidur lah. Dari situ udah dari jam 5 itu udah nggak bisa tidur, gue kayak digangguin terus bang. Dan akhirnya kita pagi-pagi tuh udah jam 6 atau jam 7 kita balik lagi tuh, masak tuh, kita makan ngumpul masak. Dan gue akhirnya buang air nih bang, gue tanpa sadar nih bang ya, kenapa gue buang airnya kok deket petelasan itu bang. Gue nggak ngeh gitu, semalam gue kan abis ngeliat perempuan itu bang, tapi hati gue kayak kepanggil gitu, kayak kepanggil lu kesini aja, kesini gitu. Diarahin gue ke situ bang, sendiri gue tuh pagi-pagi sendiri ke situ. Akhirnya gue kayak gimana ya, nggak tahu ini pikiran halusinasi gue atau gimana, itu banyak banget bang, itu pohon tuh banyak batu ya. Jadi kayak ada orang yang gini-gini ngeliatin cabut gitu. Makanya gue bener-bener baru mau buang air nih, baru nongkrong tuh nggak jadi gitu bang, takut gitu gue. Cabut tuh pikiran gue tuh, leliatan gue udah sekeliling tuh udah bener-bener setan aja gitu pikiran gue. Udah bener, akhirnya udah balik tuh teman-teman gue bilang udah yuk kita rapi-rapin tenda deh, balik deh, udah nggak kuat nih, gue bilang kayak gitu kan, gue udah nggak kuat nih, gue nggak lagi deh, gue naik gunung, gue bilang kayak gitu kan, nggak lagi dah. Kenapa sih lu? Udah ayo turun deh cepet deh. Akhirnya tuh udah kita bang sambil minum ya bang, akhirnya kita ngerapin tenda. Ini aneh lagi nih bang, gue kan orang tuh kalau ngedaki suka ngitung orang. Temen gue bilang, lu kalau itu jangan dihitungin apa, kata dia gitu. Gue ngitungin mulu, gue pikiran gue gitu bang, takut lebih nih ntar orang nih. Akhirnya pas udah beres tenda itu gue keliling gini bang, mau doa nih, mau turun nih, gue keliling kayak gini. Nah itu gue ngitungin bang, iseng-iseng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah kok 11 ya, gue hitung lagi sampai 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah kok 11, tapi itu mukanya sama bang, sama itu maksudnya muka temen-temen gue juga, tapi gue ngitungnya 11 tuh. Ternyata itu di belakang temen gue tuh yang batu itu, temen gue yang konyol itu ada orang, gue nggak tahu itu siapa bang, ngikut gabung ke kita. Itu posisinya dia kayak bawa kayak pakai shell gitu bang, pakai shell gini tuh, sama pakai kupluk, sama pakai jaket. Dia tangan lu gini, pakai jaket gini, tangan begini, terus madepnya cuma agak nyamping doang, sambil ngangguk gini. Gue hitung lagi itu masih 11 bang. Setelah baca doa, akhirnya gue hitung lagi itu 10 lagi bang orangnya. Itu si bapak itu maksudnya kemana, gue pikiran gue itu udah aneh tuh. Di situ udah nggak jelas lah pikiran gue, bener-bener tuh yang kata temen gue tuh, kata orang-orang pendaki yang lawas itu, bener-bener Gunung Salak tuh ya gokil sih menurut gue tuh, perdana gitu gue naik ke situ. Udah bener-bener gue ya dibilang nggak mau daki lagi lah bang, perdana yang bener-bener gue kapok gitu. Bener-bener tiba-tiba tuh gue diliatin kayak gitu-gituan, gue tuh nggak tahu emang jadi pikiran gue, jadi dia timbul kayak gitu. Akhirnya gue setelah doa gue turun bang, itu kita hampir kesesat bang. Nggak tahu kenapa kenapa ada 2 jalur, tiba-tiba ada 2 jalur itu. Jadi kayak ada jalur turun dari puncak, kayak ada 2 jalur cagak. Itu pas yang jalur ke kanannya itu kayak cuman dialing-alingin daun-daun apa gitu. Itu kalau dijeblosin itu jurang bang ternyata. Aduh, saya bilang ya Allah sampai selamat gitu. Kalau sampai salah jalan ya udah ambles semua. Jadi kayak jebakan aja gitu, kayak alang-alang ditaruh di lubang kayak gitu tuh. Kayak ditaruh di lubang gitu. Akhirnya untungnya tuh dicek sama teman bang. Kita udah ngambil jalur kanan, akhirnya cek teman. Duk, akhirnya tuh daun-daun ambruk semua ke bawah. Itu tebing semua bang. Itu udah tebing semua. Akhirnya kita balik lagi ke jalur. Tiba-tiba tuh itu bener-bener
udah nggak kuat lagi, gue udah nggak sanggup lagi. Di situ akhirnya udah sampai, singkat cerita, gue sampai akhirnya di pos pertama lagi bang. Sampai lagi gue di pos pertama. Itu si akangnya bilang, "Aa, ndaki 11." Dia bilang gitu. Dia bilang begitu bang. "Kok 10 Ini 11 temennya kok balik lagi?" Gitu. Temennya bilang tuh, si AA itu bilang sama yang ketua ini, "Itu temennya kenapa balik lagi?" Itu kita dianterin bang. Kayak dianterin, tiba-tiba udah mau sampai pos, itu ada orang tuh balik lagi. Tapi bareng rombongan kita loh. Jadi 11 orang kita turun dari atas. Itu tiba-tiba pas udah si AA yang lihat, itu orang itu tuh satu tuh nggak tahu itu siapa, bapak yang pakai kupluk itu katanya orangnya pakai kupluk, pakai jaket yang saya bilang itu dia naik lagi ke atas. Itu sih bang yang benar-benar pengalaman yang benar-benar wah, udah kapok saya bang. Bang Aris, terima kasih banyak Bang Aris sudah Sama-sama, mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian waktu pertama kali mendaki gunung. Betul. Gunung yang bisa dibilang nih dinobatkan oleh para pendaki sebagai gunung terangker di Jawa Barat ya Bang. Betul. Gunung Salak. Salak. Oke. Dari semua orang nih yang ikut rombongan lu nih, 10-10-nya ini belum pernah naik gunung ini? Belum sama sekali itu 10-10-nya. Sama sekali benar-benar itu nekat aja gitu. Kita datang ke sana tuh benar-benar kirain ada yang tahu gitu treknya. Ternyata 10 orang itu ya nggak tahu sama sekali. Menurut gue tuh yang paling menyeramkan adalah sosok wanita yang wajahnya menyeramkan tuh, hancur tuh ya. Itu benar-benar dibilang kayak yang nggak tahu lah itu profesinya dia apa segala macem, apa entah penunggu situ, entah kita nggak tahu lah apa korban yang pesawat itu. Pokoknya itu kondisinya benar-benar ya bajunya rapi aja, cuman mukanya ya seperti itulah, hancur begitu, hancur. Gue juga penasaran nih sama bisikan yang dari awal udah terdengar di telinga lu, karena lu disuruh pulang gitu kan, gak usah naik, gak usah mendaki. Sosok ini berarti sosok yang dilihat sama temen lu di atas. Bisa jadi itu yang gimbal, yang kecil itu orangnya, yang bapak kecil itu. Oke, ini dia siapa nih sebenarnya? Itu kayaknya nggak tahu memang kuncen yang jaga situ, nggak tahu emang penjaga yang petilasan situ gitu. Akhirnya bisikan itu awal nginjek masuk hutan itu bisikan itu langsung ada gitu. Oke. Sama satu lagi nih, sosok misterius nih. Sosok bapak-bapak dengan syal yang meliti di lehernya sama pakai kupluk apa surban sih? Jadi kayak kupluk gitu. Oke. Kayak kupluk aja. Kayak kupluk yang biasa abang-abang pakai di villa-villa gitu. Ah, betul. Oke, tapi mukanya nggak kelihatan nih. Mukanya nggak kelihatan. Selalu nunduk deh. Tapi menurut gue ini sosok ini baik loh. Nah, itu ada sisinya buat nggak tahu emang buat nuntun kita sampai biar nggak tersesat, atau benar-benar dari doa-doa kita yang kita kirimin itu. Soalnya nih sosok ini terkesan kayak mengantar lu balik ke bawah kan. Betul. Kayak menjaga aja gitu dari belakang. Masih menjadi misteri. Sama ada lagi kejadian yang lu lihat itu ketika lu melihat tebing bekas terjadinya tabrakan pesawat Sukhoi. Nih, lu bener-bener seperti melihat kayak reka ulang adegan kah atau gimana sih? Betul, itu banyak banget itu orang-orang yang lalu lalang di situ yang kayak ya evakuasi aja gitu. Yang bener-bener orang yang lagi ngangkat-ngangkatin korban lah. Oke Bang Aris, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mau sama-sama, mampir ke Jalan Gelap untuk menceritakan ya kejadian yang terjadi sama Bang Aris dan rombongan ya. Dan sekali lagi kita juga di sini bukan bermaksud untuk mengungkit luka lama terhadap kejadian yang bisa dibilang luar biasa ya Bang ya, karena memakan banyak korban jiwa. Betul. Yang terjadi di Gunung Salak nih. Ya semoga untuk para korban yang meninggal di sana diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amin. Untuk keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan yang luar biasa. Amin. Dan mungkin itu aja cerita yang bisa disampaikan oleh Bang Aris, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bang Aris, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap, dan jangan lupa
hubungi nomor yang tertera di layar ini. Dan akhir kata, gue Jun Arya dan Bang Aris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Terima kasih.